Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat sunat maghrib rahimahullah. Saran-saran kita melahirkan syukur dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala ikan sampun nikmat mugi rahmat dan rahmat sedaya terlebih kesehatan dan kesempatan sehingga tasawuf kegiatan jamaah salat maghrib lajeng kita melanjutkan kajian tertentu. Muga-muga sedaya kesehatan kita dadi sebab diberikan parangan urusan kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Asmaul Husna yang nomor 63 tentang takbir saat khatamah Al-Quran. Takbir saat khatamah Al-Quran ini sing dimaksudkan wonten pertanyaan ini yaitu ketika kita membaca surat Ad-Duha wal-laili idza saja sampai An-Nas. Itu kan bisa dikatakan kan wonten tambahan dipun tadi. Ada Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pun ini sering saya jumpai saat khatam Al-Quran setelah membaca surat Ad-Duha dan seterusnya yang sampai Qul a'udzu birabbin nas, di sela-selai bacaan takbir antara satu surat dan surat berikutnya. Napa ngotenku ya ana dalile. Dipun jawab wonten kitab iki sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Asyuyuti bahwa Imam Ibnu Abbas membaca Al-Quran terhadap Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab menyuruh Imam Ibnu Abbas untuk nambahi takbir. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Yang bertempat ada 4 sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang lain sira kabeh juga berarti kapan belajar Al-Quran belajar nang papan. Satu menika Abdullah bin Mas'ud. Nomor kali menika Salim niku budak daripada Abu Hudzaifah. Budak yang dimerdekakan Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini terkenal sahabat itu ngomong rada aneh-aneh, tapi ini benar. Itu Abu Hudzaifah. Nah, Salim ini salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau. Terus ada Mu'ad bin Jabal. Dan terakhir ada yaitu Ubay bin Ka'ab. Ketika Imam Ibnu Abbas, sapa sing gak ro Imam Ibnu Abbas, niku sepupu kali Rasulullah. Wong ahli Quran, umur 12 tahun, niku pun dadi jujukane pertanyaan para ahli tafsir. Kan ada tafsir Ibnu Abbas. Kan niku nalika belajar ten ngene Ka'ab bin Ubay. Dipun perintah kali Ka'ab bin Ubay ini Ibnu Abbas nek kapan maca Quran nek wis tutup waktu sampai seterusnya anak tambah ono yaitu takbir. Nek dipandhakna kula sampeyan kabeh keilmuane Imam Ibnu Abbas nggih mboten wonten napa-napa. Niku mawon maca takbir.
Jadi ini salah satu dasar kenapa kalau sampai kabeh kapan hataman kok sampai diwocana. Selama ini mungkin kita wis pokoke guru-guru kita, kiai-kiai kita nek hataman ya ngoten. Nek wae watuka mulai tambahin Allahu akbar wa la ilaha illallah terus baca surat. Mari terus maca takbir maneh lanjut. Ya wis nek lakoni sampeyan kudu niru sapa? Ya niru kiai ku wis ngoten. Nah, kali ini wonten riwayate. Yen juga ngono iku biyen Imam Ibnu Abbas tahu diperintahkan oleh Ka'ab bin Ubay untuk menambah takbir di sela-sela antara surat dengan surat yang lain. Al-Hafidz As-Suyuti menjelaskan masalah ini secara komprehensif. Di mas'alatun yustahabbut takbiru minad duha ila akhir Qur'an wa hiya qira'atul kuffayaini wa akhbara Mujahidun annahu qara'a ala Ibnu Abbas wa amarahu bidzalika wa akhbara Ibnu Abbas annahu qara'a ala Abi bin Ka'ab wa amarahu bidzalika ila akhirih apa. Disunahkan membaca takbir dari surat At-Duha hingga akhir Al-Quran. Ini adalah cara qiraah ulama Kufah. Cara termasuk saat ini ulama-ulama Kufah itu nek kapan hataman atau untuk membaca Al-Quran nyampe di Al-Quran itu dipun tambahikan takbir. Nah, riwayat ini Mujahid meriwayatkan bahwa yang baca seperti itu sebab dari Imam Ibnu Abbas yang oleh Ka'ab bin Ubay Imam Ibnu Abbas pernah diberitakan seperti itu. Lawang sing ngongkon belajar nang Ka'ab bin Ubay niku Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah itu merekomendasi, tidak mungkin Rasulullah itu ngongkon sahabat belajar nang ngene wong sing boten niku Jadi termasuk orang sing ahli Quran dan menurut Rasulullah sudah sangat luar biasa. Sampai Ibnu Abbas mawon nggih maos wonten ngajeni Ka'ab bin kelas. Nomor 64 tentang ziarah ke makam Rasulullah. Pertanyaan pun selama saya berada di tanah suci melakukan ibadah haji, kerap kali saya mendengar pengajian di sekitar Masjidil Haram yang isinya menjelaskan bahwa hadis tentang ziarah ke makam Rasul itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengatakan yaitu maudhu atau palsu. Ini dengan haji atau umroh wonten halaqah biasa bawa wolu, bawa 6 atau ono sing terus dia wadah kata itu kiai. Nek sampean ngerti napa niku bahasa hampir mereka rata-rata nek masalah ziarah niku boten. Baik untuk di Mekah maupun di Madinah. Kalaupun di Mekah ana ulama-ulama sing padha ambek awak dhewe. Nggih, niku ngene Syekh Maliki di masjid itu kurang lebih 7 kilo tasik naik lapak. Biasanya konco-konco naik taksi. Itu bis kaya awak dhewe di bahan, di selawatan, di ziarah. Saliyane itu jarang menika karena menika sampun dipenuhi dengan paham-paham Wahabi. Makanya jamaah itu biasa kalau seru sampai oleh buku dikai mending buat tulisan itu. Jadi masalah kaset buku ditum-tum gratis ya. Wonten jamaah melok pengajian yang diterjemahkan Indonesia mulai nikus ngarang-ngarang tahlilan hati-hati karena akeh sing boten padha karo kita. Dan ini termasuk pertanyaan ini kula niki sering sekali pengajian baik Mekah maupun Madinah rata-rata dalam kajian itu mereka mengatakan ziarah ke makam Rasul itu lemah. Bahkan ada yang mengatakan maudhu. Karena lemah bahkan maudhu, maka tidak diperintahkan
diadakan ziarah ke makam Rasul. Sementara kita di Madinah rebutan Pak Rondo. Ini rebutan. Saat ini sisi enak, senajan rebutan sedikit gelombang pertama, masuk 15 menit ini ditokno sehingga masih rebutan si melebet. Nek rumiyin pokoke kuat-kuatan, disi-disian. Nah ini nek wis disi-disian ngoten niku nyekut wong, nyerudukno wong, kok ndonga ndok kuno sembahyang nang kuno sunnah tapi ngelakoni barang sing dilarang kok nyerudukno sak tunggal. Kadang dengan bangganya jamaah niku cerita, alhamdulillah Ustaz kula wong saged mlebet teng ngene rondo. Bareng ana wong gede-gede kula serudukno goling kabeh kok. Dis rumangsane wis apik ngoten. Padahal nyerudukno niku nggih mboten asal. Ngejar sing sunnah sampai nglakoni barang sing dipun larang mboten asal. Dipun jawab untuk kitab ini, ziarah ke makam Rasulullah adalah bagian dari pendekatan diri kepada Allah yang terpenting dan perintah yang paling utama yaitu mengingat nama Rasulullah. Muncullah posisi kita ini perlu ziarah ke makam Rasulullah, nekakno atau supados ini munculno mahabbah kita dengan Rasulullah. Dan kita Rahmatan itu kalau sing komentari macam-macam. Semua jalur riwayatnya ziarah ke makam Nabi itu lemah, tapi sebagian menguatkan yang lain. Karena di antara perawinya ada yang berjudul pernah berdusta. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ziarah ke makam Rasul. Salah satu perawinya, periwayat daripada hadis itu ono sing tahu wujud. Ini alasannya kenapa hadis itu dikatakan lemah. Karena di internal rawi itu ada yang pernah berbuat baik. Jadi ngelang bojo pisan tok niku wis ndadekno lemah hadis. Kula sampeyan nate bojo wae. Ya, sering. Ya. Jadi ini luar biasa. Tetapi apakah semua mengatakan hadis itu lemah? Hadis itu dhaif? Semua jalur riwayat ini adalah dhaif, tetapi hadis riwayat Ibnu Umar disahihkan oleh Ibnu Al-Assakan karena ia mencantumkan dalam kitab karyanya yaitu As-Sunan As-Sahih yang disahihkan oleh Abdul Haq dalam kitabnya Al-Ahkam, dan ia tidak memberi komentar juga oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki dari ulama akhir dengan metode akumulasi. Jadi hadis-hadis yang lemah niku dikumpulno, terus yang kuat dikumpulno, terus yang dijumlah niku namanya akumulasi. Setelah diakumulasi ternyata sing kuat pun lebih banyak. Memang tidak dipungkiri wonten sing dhaif. Tapi bukan berarti tidak ada yang sahih. Ada yang sahih. Lah mereka padahane sing dhaif. Sementara yang sahih ini ditajri, dikeluarkan. Karena tidak sesuai dengan karepnya, dengan misinya, mboten cocok. Karena mboten cocok makanya. Riyadhus Shalihin niku sing Imam Nawawi niku hati-hati nek tembang niku nggih wonten sing ditakris, wonten sing sebagian hadisnya dipilih ya sing gak cocok untuk golongan mereka itu disingkirkan. Hanya cari hadis-hadis sing umum sing cocok mawon. Iku wonten senajan Imam Nawawi sing ngarang tapi ditakrif oleh mereka. Dipilih sing cocok ya tetap dimuat, sing boten kan yang Riyadhus Shalihin iki kedah pilih. Nah, tapi secara akumulasi, secara jumlah keseluruhan ditelok sing lemah di wonten, tapi ternyata sing kuat di tasik mereka ada. Cuma mereka itu lebih mengangkat yang lemah, tidak mengangkat yang kuat. Sedangkan tuduhan palsu oleh Imam Ibnu Taimiyah, jadi salah satu yang menyatakan hadis ziarah itu adalah lemah adalah Imam Ibnu Taimiyah. Maka dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebelum ini sama melakukan
julukan Al-Hafidz biyen nek sakniki niku benten. Nek sakniki pokoke wong hafal Quran niku dijeluk Al-Hafidz. Rumiyin boten cukup hafal Quran. Setidaknya 10.000 hadis dihafalno nggih sak sanate niku baru mangke asal julukan Al-Hafidz. Kalau takut tenan situ mawon sampean wonten boten di antara kita niki sing ngapal hadis situ mawon hadis sak sanate. Misale innamal a'malu binniyat. Kula jare kula jenenge Pak Hasan Aziz. Pak Hasan Aziz saking gurune namane niki. Gurune saking gurune nonton akhirnya nangis sahabat Umar kanjeng Nabi. Ana sing ngapal situ mau. Niki 10.000 kan hafal sak sanad. Baru dijeluk Al-Hafidz. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niki salah satu ulama sing hafal puluhan ribu hadis. Niku ngaturaken qala a'ni Ibnu Hajar wa bil jumlati faqulu Ibnu Taimiyah maudhu'un ghairu shawab. Secara global perkataan Imam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Hajar tadi, hadis ini palsu adalah tidak benar. Kenapa? Karena sing diarani Imam Ibnu Taimiyah itu hanya dipilih sing lemah, sing kuat boten sampai gak cocok ambek karo karepe. Dengan demikian tidaklah benar jika ada yang mengatakan bahwa keseluruhan hadis-hadis tentang anjuran ziarah ke makam Rasul adalah dhaif. Ini boten benar. Bahkan dan memiliki wonten hadis saking Imam Hatim, barang siapa berziarah kepadaku setelah aku wafat maka sama seperti ziarah ketika aku hidup. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asyakir dan juga ulama-ulama yang lain. Ya, ini di dalam kitab Ad-Durar Al-Muntashirah saking Asyuyuti. Ini mengatakan ana wong kok ziarah nang makamku niku padha karo nang ziarah aku nalika aku masih hidup. Itu sahih hadis. Sebagian orang yang mengatakan lemah. Berikut yang nomor 65 ziarah ke makam para wali. Nek nang makam Rasulullah insya Allah 99% ulama Indonesia mawon sedaya boleh, tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan ziarah ke makam wali Songo, mungkin sing bapak Gunung Tinggi atau yang lain? Hukumnya bagaimana? Jawab oleh kitab ini berdasarkan hadis sahih ziarah kubur adalah sunnah. Di perkara sunnah ziarah kubur itu sunnah, berarti moroh nang kuburan itu kita maksud sunnah. Sampean belajar ilmu fikih sing sifatnya sunnah, amalan sunnah berarti belajar itu sunnah. Melakuni itu juga sunnah. Nah, ya. Jadi karena tidak mungkin status hukum itu misalnya amalan sunnah terus malu belajar wajib. Nah, itu betul mungkin. Tapi ini ilmu nih mau amalan itu wajib, maka belajar itu wajib. Sholat wajib, maka belajar ilmu sholat itu berarti wajib. Poso Ramadan itu wajib, berarti belajar ilmu di poso Ramadan itu wajib. Haji niku wajib, karena kita badhe berangkat maka wajib belajar manasik haji. Statusnya tadi wajib. Tapi nek perkara sunnah, mangke belajar iki dadi sunnah. Tekoh niku termasuk sunnah. Lah ziarah kubur niku dipun hukumi sunnah. Karena sunnah mongko mara nang kuburan iku nggih sunnah. Kuburan iki sapa? Wong kuburan kanca, kuburan tangga mawon oleh apa maneh nang kuburane wong sing dimulyakno Gusti Allah menika para ulama. Dipun aturaken jika
jika ziarah kubur itu sunnah, maka melakukan perjalanan untuk ziarah kubur juga sudah pasti sunnah. Wonten Syekh Ali As-Sambudi dalam Khulasat Al-Wafat. Bahkan Rasulullah SAW setelah di Madinah secara rutin beliau setiap tahun ziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi Rasulullah niku setiap tahun ziarah ke makam syuhada Uhud. Ini bukti nih kapan ini kan syukur di Rasulullah abad para syuhada ini para. Nah, ternyata beliau bahkan ke Kuba niku setiap hari Sabtu Rasulullah itu jalan kaki. Nah, di Masjid Kuba niku. Makanya saiki sapa wonge sing moro nang Masjid Kuba dalam keadaan suci atau panggonan kediaman. Kalau kita tinggal di hotel berarti dari hotel. Kalau kita tinggal di masjid dari masjid. Nah, kita berada di pemukiman sana, ketika pemukiman dalam kondisi suci nang Masjid Kuba sholat 2 rakaat niku pahalai kaya pahalai umroh sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada 'inda ra'si khawli fa yaqulu assalamu alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad-dar. Qala wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata Rasulullah SAW mendatangi kuburan syuhada tiap awal tahun dan beliau bersabda, salam damai bagi kalian dengan kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini adalah doa Rasulullah untuk para syuhada Uhud. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Abu Bakar, Umar, dan Utsman juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka tidak dipungkiri memang ada ulama sing ngarohno ziarah itu, tetapi bukan berarti terus karena ada ulama yang mengharapkan terus semua jadi haram. Karena apa? Faktanya isi akeh ulama-ulama yang memperbolehkan dengan dalil-dalil sing jelas. Contohnya kaya mau Kanjeng Nabi ziarahi makam para syuhada Uhud. Nah, syuhada Uhud itu kan tidak hanya orang-orang yang sangat baik, bisa jadi mungkin biasa. Wong sing biasa mawon dipun ziarahi apa yang sah. Sing penting mau diatur ziarah itu boten jaluk nang sing diziarahi, tapi jaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, barokah Kanjeng Sunan Ampel, anak-anak kula sampeyan paring hidayah ya Allah. Tadi kiai ini sunan-sunan ini dados wasilah. Dados wasilah. Di awal kan sampai dijelaskan wasilah itu bisa dengan amal baik kita, wasilah bisa terhadap orang-orang yang baik, para ulama, yai nyuwun barokah doa kajian. Kula niku nanti wasilah. Amal soleh, ya Allah kula maca Quran muga barokah maca Quran, ibu bapak kula ingkang sampun kapundhut panjenengan terami amal saya. Itu berarti kita jadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Ada juga yang wasilah terhadap orang yang sudah mati dan ini diperdebatkan. Nah, saat ini ketemu kitabe, ketemu dalile, ono sing ngarani oleh, tapi wakeh sing ngarani tetep ono sing ngarani oleh, tapi wakeh ono sing ngarani tetep oleh. Sebab Kanjeng Nabi piyambak tiap tahun ikut ziarah datang makam Uhud. Maka barangkali ini nanti 66 kersane konco-konco itu saking dan itu yang bakal jelasaken doa dari rumah atau ke kubur. Doa itu yang saya teko rumah atau teko kuburan. Kula nanti maos kitabe namine kitab Ruh sing nulis nggih menika Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu ulama sing dadi salah satu ulama sing dadi panutane tiyang Wahabi, tiyang Salafi.
Terus piyambake dok menimbang yang pertama kita perlu itu ada 21 bab. Ada 21 bab. Nah, di bab yang pertama itu wonten tiyang niku nang kuburan gara-gara nopo? Gara-gara ketika piyambake niku ngimpi bapaknya niku sedih polane kanca-kancane padha diparani didengakno tapi wong niki gak sing marani. Sekali marani bungae gak karu-karuan sehingga wong niku ulama niku nangis ya, delok bungae wong tuane sing diparani niku nangis-nangis. Akhirnya nekat sejak saat itulah kula mboten tahu ninggal ziarah kubur sebab gak tahu ninggalno marana nang kuburan sebab wong teko nang kuburan itu nambahi senenge wong ahli kubur menurut Imam Ibnu Qayyim. Coba wong ulama salafi niku manut ngoten tibake pengikute sing gak kaya ngoten. Padahal kiai ini ulamae kaya ngoten. Jenengan duwe wong tua ten Kediri. Sampeyan kate mulih nang Kediri mungkin sambang anak macam ngono. Mereka niku pun krasa, alhamdulillah kate disambangi anak. Niku pun krasa. Muter ban niku nek nurut Imam Ibnu Qayyim niku sampun terdengar. Alhamdulillah kate parah. Barang sampeyan teko Kediri gak sida mampir nang kuburan. Lah niki sing garae nambah susah tak mikir ini mau marani. Nah, itu tibake ya untuk dok rumah sak mencit sampeyan tenan. Iki wis marana gak ibarat kuburan dok rumah gak tenan. Berarti kesimpulan ini kok morong nang kuburan itu insyaallah menurut Imam Ibnu Qayyim itu lebih baik. Selain nyenengno wong sing ahli kubur, dadekno kita iki gampang ini mati kematian. Sebab dengan data itu akhirnya kita mikir-mikir awak dhewe kawulane iki kaya ngeten. Niku mawon ingkang saged kula aturaken utawi niki muga-muga manfaat lan barokah. Sepindah malih nomor 66 makin kula lanjutaken Ustaz Abdul saking kula cekap santen kita tutup kalian doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraka ala sayyidina Muhammad alamin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan wa tawbatan ya Allah wa na'udzu bika min al-ma'siyati wa asfalika ya Allah. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.